Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Andika dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Gerakan 30 SPKI. Apa sebenarnya PKI itu dan bagaimana kaitannya dengan peristiwa 30 September? Intinya, PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok. Partai yang dipimpin oleh DN Aidit ini pada awalnya merupakan partai yang unggul dalam politik di Indonesia. Akan tetapi, partai ini memiliki paham ideologi komunis sedangkan Indonesia dengan Pancasila. Karena hal tersebut terjadilah peristiwa G30 SPKI yang dilatar belakangi di antaranya yang pertama, keinginan PKI untuk membentuk angkatan kelima yang berisi buruh dan tani yang dipersenjatai. Dan yang kedua, isu Dewan Jenderal dan ditemukannya dokumen Gilgis. Isu Dewan Jenderal adalah isu yang dihembuskan oleh PKI bahwa ada sekelompok jenderal angkatan darat yang akan melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno pada tahun 1965. Dokumen Gilgis sendiri merupakan dokumen palsu berisi fitnah terhadap perwira angkatan darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan bantuan pihak asing. Pada 1 Oktober, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau Cakrawirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Korban kudeta PKI diantaranya Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Letu CZI Pitiere Andren Stedean, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Maijen Soeharto atau Pangkostrat membentuk operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Jenazah korban penculikan PKI ditemukan tanggal 3 Oktober di Desa Lubang Buaya atas informasi Sukitman. Lalu, siapa dalam peristiwa G30 SPKI? Terdapat banyak teori yang mengungkapkan siapa dalang G30S. Pertama, artikel Clarence W. Hale, Rider Digest. Dalam versi Hale, PKI dan Soekarno adalah dalang di balik peristiwa G30S karena Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Kedua, menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Salah melalui buku The Coup Attempt of the September Movement in Indonesia 1968 bahwa PKI lah yang mendalangi kudeta. Ketiga, Pacific Affairs tulisan Peter Dale Scott, guru besar Universitas California Berkeley yang dalam mengungkapkan CIA PKI sebagai dalangnya. Demikian sejarah singkat Gerakan 30 SPKI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.